Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Bisnis Internasional. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang pengaruh nilai tukar terhadap ekspor, yang dimana pada mata kuliah Bisnis Internasional yang diampu oleh Bapak Hafifuddin, SPI, MM, CPHRM, CSIL. Baik, pada kelompok kami memiliki 5 peserta. Yang pertama ada saya sendiri, Abdurrahman Mustafa. Yang kedua, Hafiz Nur Hadi. Yang ketiga, Sandi Nata Pratama. Yang keempat, Ruli Prayoga. Yang kelima, Muhammad Hanif. Dan yang keenam ada Respandi. Berikut adalah daftar-daftar daripada teman-teman yang berpartisipasi dan turut menyukseskan dalam membuat presentasi kali ini. Baik, pada kesempatan kali ini ada satu daripada peserta kami, yaitu Respandi Zali, yang beliau berhalangan hadir dikarenakan sedang sakit. Oke, lanjut slide berikutnya. Baik, lanjut slide berikutnya mungkin boleh. Selanjutnya, baiklah, dalam presentasi kami kali ini, kami akan memperkenalkan tentang daftar isi. Yang pertama ada pengenalan jurnal, selanjutnya ada tujuan jurnal, yang ketiga abstrak, keempat pembahasan, selanjutnya pengaruh terhadap ekspor, kesimpulan, rekomendasi kebijakan. Jadi ini adalah kerangka secara keseluruhan tentang apa-apa saja yang bakalan kami presentasikan pada kesempatan kami kali ini. Oke, next. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang bagian-bagian daripada penugasannya. Untuk reviewernya daripada anggota yang telah kami sebutkan tadi. Selanjutnya judulnya, tentang judul yang kami kaji pada jurnal ini adalah tentang pengaruh nilai tukar terhadap ekspor Indonesia atau dalam kurung The Influence of Export Indonesian Export. Penulis dan subjek penelitian oleh Ari Multiana Ginting, pusat pengajian mungkin bisa dibaca. Selanjutnya jurnalnya yaitu tentang jurnal Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, volume dan halamannya, volumenya 7, nomor 1 pada bulan Juli tahun 2013 berjumlah 18 halaman. Untuk tanggal terbitnya ada pada tanggal 26 bulan Juni pada tahun 2013. Oke, mungkin next selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya, Hafiz Nur Hadi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya akan melanjutkan, yaitu tujuan dari jurnal ini, yaitu kajian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh nilai tukar terhadap ekspor Indonesia dengan mengadopsi penelitian yang dilakukan oleh Huchet Bordon dan Korinek pada tahun 2012. Dengan demikian, dilakukan perubahan terhadap pendekatan yang digunakan oleh Huchet Bordon dan Korinek dengan antara lain merubah metode estimasi menggunakan SEM dan penyederhanaan persamaan sesuai dengan tujuan kajian dengan melakukan pengurangan persamaan yang digunakan. Marillion dan Jen pada tahun 2012 menggunakan persamaan ekspor dua negara dan nilai tukar kedua negara yaitu Chili dan New Zealand. Nah, sedangkan kajian ini memfokuskan pengaruh nilai tukar satu negara yaitu Indonesia terhadap nilai total ekspor Indonesia. Lanjut, abstrak. Studi ini menganalisis pengaruh nilai tukar rupiah terhadap kinerja ekspor Indonesia menggunakan data tahun 2005 kuartal 1 sampai tahun 2012 kuartal 3 dengan menggunakan error correction model atau SEM. Nah, dalam kurun waktu 2005 sampai 2012, ekspor Indonesia secara umum menunjukkan perkembangan yang positif terhadap terjadi penurunan pada periode 2008 sampai 2009 dan tahun 2012, terutama ke negara-negara tujuan Eropa dan Amerika. Ini menunjukkan bahwa ekspor Indonesia perlu ditujukan ke negara-negara yang menjadi target dan sasaran baru. Studi ini menemukan bahwa nilai tukar dalam jangka panjang dan jangka pendek memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ekspor Indonesia. Ini menunjukkan pentingnya kebijakan nilai tukar untuk memicu peningkatan ekspor Indonesia. Kata kunci nilai tukar kinerja ekspor ACM. Baiklah, saya akan menambahkan atau melanjutkan presentasi dari saudara Hadi, Hafiz Nur Hadi, tentang pembahasannya. Jadi sekarang masuk di pembahasan. Jadi perubahan nilai tukar itu dapat mengubah harga relatif suatu produk menjadi lebih mahal atau lebih murah, sehingga nilai tukar terkadang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan daya saing atau mendorong ekspor. Nah, perubahan posisi ekspor inilah yang kemudian berguna untuk memperbaiki posisi neraca perdagangan. Pemahaman mengenai hubungan antara nilai tukar dengan neraca perdagangan maupun output merupakan hal yang sangat penting bagi pengambil kebijakan ekonomi. Nah, kemudian berdasarkan uraian di atas yang seperti saya telah jelaskan, kajian ini bertujuan untuk yang pertama mempelajari perkembangan ekspor Indonesia dan yang kedua yaitu tentang mengkaji ulang hubungan antara nilai tukar dengan ekspor berdasarkan data Indonesia. Nah, selanjutnya ini adalah tabel data dari penelitian empirik pengaruh nilai tukar terhadap ekspor. Nah, di sini sudah dibuat
sebuah tabel yang mana ini adalah sebuah penelitian dari Hall et al. Tahun 2010. Nah, di sini ada nama penelitinya, ada Dogi Yaniar, kemudian Rahmat Zar. Nah, saya bacakan beberapa. Jadi dari peneliti Dogi Yaniar itu pada tahun 2002, negara yang ditelitinya itu ada Turki, Korea, Malaysia, Indonesia, dan Pakistan. Itu membuahkan hasil atau dari penelitiannya tersebut muncullah yaitu memiliki pengaruh negatif dan signifikan dari ekspornya. Kemudian ada Rahmat Zar tahun 2002, negara yang ditelitinya itu Thailand, dengan hasil memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Kemudian ini bisa dilihat. Kemudian yang terakhir yaitu nama penelitinya yaitu Egert Morales Zumaquero pada tahun 2010. Nah, ini agak lebih akhir gitu. Negara yang ditelitinya yaitu adalah Bulgaria, Kroasia, Republik Czech, kemudian Hungaria, Polandia, Rumania, Slovakia, Slovenia, Rusia, dan Ukraina. Nah, ini di negara-negara agak barat dikit. Kemudian hasil penelitiannya itu Slovenia, Rusia, Rumania memiliki pengaruh yang lemah untuk negara lain, sedangkan negara lain memiliki pengaruh yang kuat dan negatif. Nah, itu adalah hasil tabel empirik pengaruh nilai tukar terhadap ekspor yang telah diteliti oleh para ahli ekonomi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kita Muhammad Hanif. Pada Muhammad Hanif, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Jadi kelihatan di sini ada grafik perkembangan indeks ekspor negara-negara ASEAN dari tahun 2003 hingga 2010. Jadi gambar 1 memperlihatkan perkembangan nilai indeks ekspor dari gambar 1, perkembangan indeks ekspor negara-negara ASEAN pada tahun 2003 hingga 2010. Sumbernya yakni World Bank pada tahun 2012. Beberapa negara di ASEAN. Di antara negara-negara ASEAN, Vietnam yang indeks ekspor tertinggi, yang mana di grafiknya itu berwarna biru, dan sedangkan Filipina yang indeks ekspor itu berwarna ungu, ya kelihatannya ungu di situ, itu memiliki indeks ekspor terendah. Sementara itu, nilai indeks ekspor Indonesia berada di tengah-tengah antara Malaysia dan Singapura. Dengan nilai indeks ekspor tahun 2010 sebesar 241,3, dengan semakin meningkatnya perkembangan ekspor, maka hubungan perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan berdampak pada perubahan indikator makro suatu negara. Apalagi dengan diberlakukannya sistem nilai tukar mengambang bebas atau freely floating system yang dimulai sejak Agustus tahun 1997. Maka posisi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing ditentukan oleh mekanisme pasar. Dan selanjutnya, ini ada perkembangan ekspor di Indonesia pada tahun 2005 hingga 2012. Sumbernya Bank Indonesia tahun 2012. Pada gambar 3 ini terlihat bahwa perkembangan ekspor Indonesia ke luar negeri didominasi oleh sektor manufaktur sebagai sektor utama ekspor. Sektor kedua terbesar dalam ekspor Indonesia ialah sektor pertambangan, meliputi minyak bumi, gas alam, batu bara, dan yang lainnya. Sedangkan sektor pertanian dan yang lainnya masih belum dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam ekspor Indonesia. Dan di gambar ini juga menunjukkan bahwa ekspor Indonesia memang secara umum mengalami tren pertumbuhan yang positif. Hal inilah yang bisa dilihat dari total ekspor Indonesia pada tahun 2005 berkisar sebesar $86 juta atau sekitar 87 juta US dollar, naik sebesar 116,46% menjadi sekitar 188,311 juta 539.000 US dollar pada tahun 2012. Namun, ada kalanya ekspor Indonesia mengalami penurunan, yaitu dalam kurun waktu 2005 hingga 2012, seperti pada tahun 2008 yang terlihat di grafik tersebut, dan 2009, serta di tahun 2012. Penurunan ekspor pada tahun 2008 dan 2009 tersebut terjadi akibat dari krisis global pada tahun 2008. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya, ini Ruli Prayoga. Baiklah, bismillah. Udah kan? Udah kelihatan ya? Udah. Di layar nanti. Kita masuk pengaruhnya. Oke, bismillah. Melanjutkan dari saudara Hanif tadi.
Kita masuk ke bagian selanjutnya. Ini penurunan ekspor Indonesia tidak lepas dari krisis yang dialami oleh hampir semua negara di Eropa dan Amerika. Krisis finansial di benua Eropa bergerak ke arah yang semakin tidak menguntungkan. Pada krisis tidak cukup menyerang negara non-inti zona seperti non-inti zona Europe atau seperti Yunani, Portugal, dan Irlandia, tapi juga mengguncang inti zona seperti Italia dan Spanyol karena karena interkoneksi sistem perekonomian antar negara anggota. Pertumbuhan ekonomi telah berhenti di Eropa. Kondisi yang sama nyaris terjadi di Amerika Serikat yang belum sepenuhnya pulih dari krisis utang sejak tahun 2008. Lembaga Capital Economics memprediksi pertumbuhan ekonomi Amerika hanya 2% pada tahun 2013. Ini dikutip dari Bisnis Indonesia atau Majalah Bisnis Indonesia tahun 2013. Keadaan terjadi di Eropa dan Amerika tentu sangat berdampak bagi ekspor Indonesia, mengingat kawasan tersebut merupakan pasar tradisional yang menyerap hampir 30% produk tanah air. Lesunya perekonomian negara tujuan tersebut mengakibatkan negara-negara tersebut menurunkan permintaan mereka terhadap barang dan jasa dari Indonesia. Penurunan ini tentunya berdampak kepada turunnya ekspor Indonesia. Oke, selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kesimpulan dan kebijakan yang bisa kita ambil dari jurnalnya adalah berdasarkan pembahasan tadi terdapat 3 kesimpulan. Yang pertama, ekspor Indonesia dari berbagai sektor dari tahun 2005 sampai 2012 secara keseluruhan menunjukkan perkembangan tren yang positif. Walaupun pada tahun 2008 hingga 2009 serta tahun 2012 menunjukkan terjadinya penurunan ekspor Indonesia. Demikian pula halnya dengan ekspor ke negara tujuan utama barang dan jasa Indonesia secara keseluruhan menunjukkan tren positif dengan negara tujuan utama, yaitu negara-negara ASEAN, Eropa, dan Amerika. Namun pada tahun 2008 dan 2009 serta tahun 2012 telah terjadi penurunan ekspor Indonesia. Kedua, berdasarkan hasil analisis regresi jangka panjang, ternyata nilai tukar memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ekspor Indonesia. Hal ini menunjukkan semakin kuatnya nilai tukar apresiasi dalam tanda kurung akan menyebabkan semakin menurunnya ekspor Indonesia. Demikian pula halnya dengan PDB yang memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ekspor. Hal ini menunjukkan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi Indonesia, semakin meningkat kinerja ekspornya. Ketiga, dalam hal jangka pendek, nilai tukar memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ekspor Indonesia. Koefisien X menghasilkan tanda negatif dan signifikan yang mengandung arti bahwa konvergensi variabel ekspor untuk menuju keseimbangan terjadi jika terjadi shock dalam perekonomian. Baiklah, kami kira itu yang dapat kami sampaikan. Untuk pembahasan lebih lanjutnya mengenai data kuantitatifnya tidak kami paparkan dahulu karena akan sedikit sulit untuk menjelaskan mengenai data kuantitatif terkait penjelasan pengaruh nilai tukar rupiah atau pengaruh nilai tukar mata uang terhadap dampak ekspor Indonesia ke dunia. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan pada kali ini. Selebihnya akan dilanjutkan oleh moderator kita, Saudara Mustafa, untuk menutup presentasi pada malam ini. Kepada beliau kami persilahkan. Sekian adalah presentasi daripada kelompok kami tentang pengaruh nilai tukar terhadap ekspor, di mana nilai-nilai yang terkandung dalam presentasi kali ini cukup menjelaskan bahwa nilai tukar itu eh, berpengaruh terhadap ekspor yang kita terima, ataupun yang bagaimana dalam suatu negara tadi mengolah suatu nilai tukar sehingga bisa mengantisipasi daripada ekspor tadi. Jadi mungkin saya kira teman-teman semua paham akan apa yang kami telah diskusikan dan kami salurkan dalam bentuk presentasi pada malam ini. Semoga apa yang kami sampaikan, jika ada salahnya itu semua datang dari kami, jika itu benar datangnya dari Allah. Karena al-khata'u wa nisyan li sifatain insan, sifat salah dan sifat lupa merupakan sifatnya manusia. Kami tutup presentasi kami dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nice. Oke. Dah kan? Dah.